昔幽霊団地って呼ばれたとこがあってさ。3人が足を踏み入れたのは心霊現象。急に窓が開いたり。廃墟だって聞いてきたんですけど。無人のはずの幽霊団地。なんなのこれ。Setelah sebelumnya kita membahas tentang asal-usul lagu Kagome Kagome yang ada di Jepang, kali ini kita akan membahas tentang sebuah cerita urban legend di Jepang, di mana cerita ini sudah diangkat menjadi sebuah film horor, dan nantinya film ini akan tayang di bioskop di Jepang tanggal 29 April. Di mana cerita ini berkisah tentang apartemen yang penghuninya selalu diteror oleh makhluk halus. Insiden ini terjadi selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, di sebuah gedung apartemen di kota Tomika Prefektur Gifu. Dan insiden ini disebut dengan Engoto Incident. Ketika itu, insiden ini sampai diliput oleh Asahi TV, kemudian juga disiarkan oleh Fuji TV serta NHK. 借りれる場所というわけではなくて、そこで人が亡くなったという事実だけを、この公示している、分からせようといいますか、人が死んだ事実っていうのは消えないから。Saat itu kota Tomika ini hanyalah sebuah kota kecil di Jepang yang tidak banyak orang tahu. Tapi semenjak kejadian itu, tidak ada orang Jepang yang tidak kenal dengan kota ini. Apartemen itu merupakan apartemen 4 lantai, yang baru dibangun oleh pemerintah setempat, dan disewakan dengan harga yang sangat murah. Sehingga dalam sebulan, ke-24 unit kamar apartemen itu pun sudah terisi penuh. Dan tidak lama setelah itu, mulai bermunculanlah hal-hal aneh, tepatnya bulan April tahun 1999. Awalnya dimulai dari hal-hal kecil, di mana beberapa pintu apartemen akan terbuka sendiri ketika di malam hari, ditambah suara-suara aneh mulai terdengar di lantai atas kamar mereka. Tak lama kemudian hal aneh tersebut mulai menyebar ke semua kamar, sehingga tak perlu waktu lama, 10 kamar pun mulai ditinggalkan oleh penghuninya. 夫婦で住んでたのに、なんでその発見が遅れたのかっていうちょっと疑問が。あ、そうですよね。そうなんですよ。そこから誰か住んでるんですか？そこからは誰も住んでないです。誰も住んでない。はい。20年間。Kamar 404 merupakan yang terburuk, di mana pintu kaca lemari akan berderak keras dan tiba-tiba terbuka, ditambah piring dan gelas berterbangan ke sana kemari dengan sendirinya. Dan juga ketua asosiasi di lingkungan itu, yang tinggal di kamar 101, melaporkan bahwa tirai di kamarnya sering terbuka sendiri. Meskipun saat itu tidak ada yang menyentuhnya, tirai tersebut akan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tidak hanya sampai di situ saja, bahkan hal-hal aneh tersebut berlanjut sampai keluar apartemen. Di mana saat itu, orang-orang yang lewat di depan apartemen juga sering melihat penampakan di sana. Mereka melaporkan sering melihat wanita misterius berambut panjang dan bergaun abu-abu di tangga lantai 4. Kemudian mereka juga sering melihat bayangan putih bergerak cepat di beranda. Dengan semua kejadian aneh tersebut, membuat desas-desus berkembang cepat, sehingga apartemen itu mulai terkenal dengan keangkerannya. Sehingga dipanggillah seorang dukun untuk menyelidiki hal tersebut. Dan didapati fakta, bahwa hantu wanita tersebut merupakan arwah wanita yang terbunuh 30 tahun lalu di daerah itu. Namun setelah sang dukun melakukan pembersihan terhadap apartemen tersebut, kejadian aneh tidak juga berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Suatu hari, ibu rumah tangga yang berada di lantai 3 bertengkar dengan seorang ibu rumah tangga yang tinggal di lantai 4, dan mereka mengadu ke ketua asosiasi di apartemen tersebut. Dikatakan bahwa, pada jam 9 malam, ibu di lantai 3 sering mendengar suara anak-anak melompat-lompat dari lantai atas kamarnya. Tapi si ibu di kamar atasnya menjawab,
Kalau anaknya jam segitu sudah tidur, tidak mungkin dia membuat keributan. Dan penghuni kamar lainnya di lantai 3 juga banyak mengalami hal yang sama, di mana mereka juga mendengar suara anak berlari-larian dan suara orang menyeret meja di lantai atas. Setelah ditanya ke penghuni di kamar atas, mereka menjawab bahwa mereka sudah tidak tinggal di sana lagi, karena mereka sangat takut dengan penampakan perempuan di tangga lantai 4 tersebut. うわ怖っ絶対なんか Setelah itu, seorang spiritualis dan artis yang terkenal di Jepang, yaitu Ehara Hiroyuki mendengar hal itu, dan dia mengunjungi tempat tersebut. Sehingga hal itu membuat kejadian ini menjadi perbincangan di seluruh Jepang, dan membuat paranormal dari seluruh negeri ikut berdatangan ke tempat tersebut. Menurut Ehara sendiri, kejadian ini terjadi karena banyak roh para samurai di zaman dulu yang belum tenang dan masih berkeliaran di daerah tersebut. Beberapa paranormal yang lain mengklaim bahwa tempat itu dulunya adalah bekas tempat eksekusi, dan ada pula yang berpendapat bahwa ini adalah ulah alien. Bahkan yang lebih parahnya, ada beberapa penipu yang memanfaatkan keadaan ini, pura-pura menjadi dukun dan bisa mengusir roh jahat, hanya untuk mendapatkan uang. Akhirnya, pada tahun 2001, seorang medium roh dan paranormal terkenal mengunjungi gedung itu, dan melakukan penyucian sendiri. Semenjak saat itu kejadian aneh mulai mereda, tapi tidak hilang seluruhnya. Sesekali hal aneh tersebut tetap terjadi, walaupun sudah tidak separah dahulu. Sampai sekarang gedung ini masih tetap berdiri dan disewakan, serta masih ditinggali oleh orang-orang Jepang. 日本では事故物件は、誰かが1回借りると次に借りる人は告知しなくていい、事故物件じゃなくと言わなくてもいいっていう法律がありまして。 Jadi buat teman-teman yang tinggal di Jepang, silakan berhati-hati untuk memilih apartemen. Jangan sampai teman-teman mendapatkan apartemen yang menyeramkan seperti ini. Oke teman-teman semua, itulah cerita apartemen Engoto yang ada di prefektur Gifu, yang sebentar lagi filmnya akan tayang di Jepang. Yang pasti jangan lupa tonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa. あの人たちおかしい。なぜ死ぬのが怖いのか。この団地には絶対なんかある。これ人じゃない。見たでしょ。死ぬことは怖くありません。恐怖の実話から生まれた考察型ホラー。どうやったら死の恐怖から逃れられるか。目的は何？でも誰が？私じゃない。違うところって。狂ってる。死にたくない。狂気の団地に隠された最大の秘密とは。N 強盗。真実を知りたいのですよね。